Cuma beberapa jam aja setelah pemungutan suara, kita sudah bisa mendapatkan gambaran siapa yang kira-kira memenangkan pemilihan umum. Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya metode hitung cepat atau quick count, walaupun kita tetap harus nunggu nih real count dari KPU. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira sejak kapan dan bagaimana quick count bisa diterapkan di Indonesia dan negara lain, langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Quick count pertama kali diselenggarakan di Filipina pada tahun 1986. Quick count juga yang berhasil melengsarkan secara dramatis Presiden petahana Filipina yang sudah 20 tahun berkuasa, yaitu Ferdinand Marcos. Waktu itu ada 2 calon kandidat yang mengikuti kontestasi pemilu di pemilihan Presiden Filipina pada tahun 1986 itu, yaitu ada Ferdinand Marcos tentunya, dan satu lagi adalah Corazon Aquino. Nah, buat memantau pelaksanaan pemilu waktu itu, beberapa aktivis yang tergabung ke sebuah lembaga bernama National Citizens Movement for Free Elections nerapin quick count yang dibantu kurang lebih 500.000 relawan dari seluruh Filipina. Sombong amat. Pada 14 Februari 1986, Lembaga Pemilu Filipina menyatakan bahwa Ferdinand Marcos memenangkan pemilu. Tetapi quick count menyatakan hal yang sebaliknya. Marcos sih masih pede-pede aja dengan klaim kemenangannya. Tapi nyatanya rakyat Filipina lebih percaya dengan hasil quick count. Sehingga jutaan rakyat Filipina pada waktu itu menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Marcos, dan hal ini lebih dikenal sebagai Revolusi EDSA. Pada 25 Februari 1986, Marcos akhirnya lengser dan dia cabut ke luar negeri. Beralih dari Filipina, kita geser ke Yugoslavia. Pada tahun 2000 di Yugoslavia, quick count berhasil membongkar kecurangan pemilu yang sistemik. Hal serupa juga terjadi di Peru dan Chile, di mana quick count mengambil peranan penting untuk mencegah kecurangan pemilu. Setelah itu, quick count tersebar secara luas, menjadi alat kontrol pemilu dan digunakan di negara demokrasi yang sedang berkembang. Nah, terus sejak kapan sih quick count diterapin di Indonesia? Di Indonesia sendiri, quick count pertama kali diterapkan pada pemilu 2004, di mana hal ini juga pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden yang sebelumnya hanya dipilih oleh MPR. Nah, 1 hari setelah pemungutan suara legislatif, hasil quick count dari LP3ES memprediksi kemenangan Golkar sebesar 22,7%, di mana angka ini hanya selisih 0,9% lebih tinggi dari hasil real count oleh KPU. Nah, terbukti nih bahwa quick count ini memang dapat secara tepat memprediksi kontestasi pemilu tentunya. Dalam pemilihan presiden, quick count kembali berhasil memprediksi kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebesar 33,83%. Dan di posisi kedua ada Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi dengan perolehan angka 26,06%. Dan angka ini hanya selisih 0,5% dari angka resmi KPU. Nah, sejak Pilpres 2004 putaran kedua sampai pemilu tahun ini, semakin banyak nih lembaga-lembaga quick count yang meramaikan pemilu di Indonesia. Nah, kira-kira begitu deh singkatnya tentang quick count. Kira-kira mau bahas apa lagi? Udah langsung aja ditungguin ya konten Ngerti Sejarah di YouTube channel Historia.id. Bye-bye.